bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kami dari tim Pariwisata Tasikmalaya Ya. sengaja jauh-jauh ke sini karena kami pengen tahu perundingan Linggarjati itu di dalamnya ada apa aja. Kami kan belum tahu, jadi mungkin Bapak selaku yang di sini bisa menjelaskan kepada kami ada apa aja di sini, di dalam sini. Perundingan Linggarjati itu bagaimana aja? Ya, Barangkali siap. ada yang belum tahu juga. Siap, betul ya. Terima kasih atas kunjungannya ya dari Ibu ya yang dari Tasik atau dari Ciamis ya, dari Tasikmalaya ya. Terima kasih atas kunjungannya. Kita jelaskan di sini perundingan Linggarjati dilaksanakan selama 3 hari ya. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946. Dan gedung ini sewaktu dipakai perundingan statusnya adalah hotel. Namanya Hotel Merdeka. Jadi perundingan itu dilaksanakan di Hotel Merdeka yang ada di Desa Linggarjati. Gitu. Kemudian gedung ini berdiri pada tahun 1930 oleh bangsa Belanda atau orang Belanda yang bernama Jacobus Johannes van Os ya sebagai rumah tempat tinggal tadinya ya. Lalu pada tahun 35 gedung ini oleh bangsa Belanda ya yang bernama Theo Hicker dijadikan hotel, diberi nama Hotel Rustad gitu ya. Hotelnya bangsawan Belanda. Tahun 42 Hotel Rustad itu diambil alih oleh bangsa Jepang. Tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Hokkai Ryokan. Dan tahun 45 Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan, maka Hotel Hokkai Ryokan itu diambil alih oleh negara kita, negara Indonesia. Diganti namanya ya. Tetap jadikan hotel dan diberi nama Hotel Merdeka ya. Itu riwayat tentang gedung yang ada di sini. Kemudian perundingannya sendiri dilaksanakan 3 hari yaitu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946 diketuai dari pihak negara Indonesia itu yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri jabatannya saat itu ya. Kemudian anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprojo. Beliau adalah Menteri Kehakiman. Dilanjutkan lagi dengan Dr. Adnan Kapogani, Menteri Kemakmuran, dan yang satu lagi Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri. Nah itu adalah perwakilan atau utusan dari negara Indonesia. Kemudian utusan atau perwakilan dari pihak negara Belanda diketuai oleh Profesor Insinyur Schermerhorn. Dia adalah Perdana Menteri Belanda. Ya. Anggotanya ada Panpol. Panpol itu utusan Partai Katolik dari Belanda. Dilanjutkan lagi dengan F. de Boer. F. de Boer adalah seorang pengusaha. Dia adalah direktur perusahaan pelayaran dari negara Belanda. Dan yang satu lagi Dr. Van Mook, seorang tentara, jabatannya sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Ya. Kemudian ditunjuk sebagai penengah perundingan berasal dari negara Inggris bernama Lord Kiron. Dan ini meja yang terdekat ini sebagai meja notulen atau pencatat dari Indonesia semua. Ada Dr. Lemena, Amir Saripudin, Ali Budiarjo, dan Dr. Sudarsono. Nah ini adalah pencatatnya. Hasil yang dicapai dalam perundingan Linggarjati ini cukup banyak. Ada 17 pasal persetujuan yang dinamakan naskah persetujuan Linggarjati. Tapi yang inti atau yang pokok itu ada 3. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto yang meliputi wilayahnya yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS di sini ya. Dan yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Belanda akan bekerja sama pula membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Nah, itu adalah isi pokok dari perundingan Linggarjati. Ya, dan di sini berhubung gedung ini hotel, makanya di dalam gedung ini banyak kamar-kamar tidur. Kita lihat di sana ada kamar-kamar tidurnya. Ya. Baik Bapak. Ya. Bapak bisa mengantar kami ke yang ada di sini, ke tempat-tempat yang ada di sini? Bisa ya. Kami antar, kami tunjukkan ya bagaimana posisinya begitu ya. Kita jelaskan. Nah ini kamar tidur delegasi Indonesia. Ada 2 kamar ya untuk delegasi Indonesia
Indonesia itu 2 kamar. Yang satu di sini, yang satu di sebelahnya, gitu ya. Nah, ini tata ruangnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya, tetap seperti ini. Dan satu kamar di sini 2 orang. Terus ada pula foto yang tadi diceritakan yang membangun gedung ini, yaitu Jacobus Johannes van Os, itu fotonya ya. Nah, itu adalah orang yang mendirikan gedung ini pada tahun 1930. Ya. Bapak, ini tempat sangat terawat sekali ya. Iya. Bersih dan rapi. Kami di sini ya ditugaskan oleh pemerintah untuk merawat, menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian berikut kebersihannya. Ya, setiap hari kami bersihkan, setiap hari kami jaga. Terus, Pak, ada lagi, Pak? Ada lagi ya kamar yang lain di sini. Oh iya ya, banyak spot-spot kamar. Ini kamar semua di sini. Mana di belakang juga ada lagi. Nah, ini kamar tidur dari Indonesia juga ya, 2 orang. Terus untuk kamar delegasi Belanda ada berhadap-hadapan ya, itu kamar delegasi Belanda ya, 1 pintu tapi ada 2 kamar karena ada pintu yang menyambung atau ada connecting door gitu ya. Oh iya, ada istilahnya. connecting. Ya. Nah, di sini ada pula kamar tidur yang ditempati oleh ketua delegasi dari negara Belanda, yaitu Profesor Insinyur Sermerford ya di sini. Terus banyak yang belum tahu mengapa perundingan antara Indonesia dan Belanda bisa dilaksanakan di sini ya, di Linggarjati atau di gedung ini. Itu banyak yang belum tahu, banyak yang bertanya. Ya. Itu disebabkan atas usulan dari Ibu Maria Unpas Santoso. Nah, ini ya, orang yang mengusulkan supaya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di gedung ini, di Linggarjati atau di Hotel Merdeka ini ya. Jabatan Ibu Maria Unpas Santoso saat itu sebagai Menteri Sosial ya. Dan ayahnya adalah mantan Bupati Kuningan. Jadi beliau ini mengetahui betul keadaan di Kuningan, terutama dari segi keamanannya. Jadi faktor utama yang diutamakan. Ada lagi, Pak? Ada Lain? Kita bisa melihat ruangan yang lainnya ya di sana. Ada ruang makan, ada kamar mandi, ada ruang bekas bertemunya Presiden Soekarno dan kamar tidur orang Inggris yang ada di sana kita lihat. Bapak, saya mau bertanya, ini tempatnya dari dulu seperti ini posisinya? Ya tidak betul. dirubah-rubah? Ya, untuk tata ruang itu tidak berubah. Ya. Disesuaikan dengan waktu kejadian zaman dahulu ya. Itu juga penataannya dari saksi hidup ya, dari pelaku sejarah tadinya. Lalu ini tempat apa, Pak? Nah, ini gang menuju ke dapur ya. Ini adalah tempat resepsionis Iya. dulunya ya, untuk menuju ke dapur. Kalau yang sebelah sana, Sebelah Pak? sana ada ruang makan ya. Kita lihat di sana ada ruang makan. Nah, ini ruang makannya, silahkan dilihat. Rasa sekali nuansannya, Pak. Ini adalah ruang makan ya. Ini koleksi barang yang original, yang asli ya. Di sini ada kursi, ada meja, ada lemari pakaian, lemari makan. Berikut perabotan dapur yang terbuat dari keramik, yaitu aslinya peninggalan orang aslinya Belanda, juga? betul aslinya. Ada pula kaca rias itu ya, itu aslinya juga. Lalu kalau ke sebelah sana, Pak? Iya, kita lihat di sana ada ruang bekas pertemunya Presiden Soekarno ya dengan orang Inggris waktu itu. Kita lihat ke sana. Terus di mana para peserta perundingan atau tamu hotel mandinya? Nah, ini kamar mandi ya, kamar mandi tempo dulu ya. Kita lihat di sana ada kamar mandinya ya. Ini khusus buat mandi aja karena klosetnya atau toiletnya itu terpisah. Ya. Nah, ini kamar mandi zaman dahulu. Airnya juga masih mengalir. Ya. Ini langsung dari gunung, dari sumber mata air Gunung Ciremai. Oh iya, jernih sekali ya, Ya, Pak? air ini air bersih karena setiap hari dibuang ya. Selalu dibuang, nanti pagi-pagi diisi lagi. Kalau udah sore dibuang, paginya diisi lagi. Jadi selalu bersih, biar gak ada nyamuk. Iya, Pak, terawat sekali, Pak. Dari awal masuk sampai ke sini benar-benar Iya. sangat bersih dan rapi. Oh, ini ada tamannya, Pak? Ada ya, ini nanti kita lihat taman ya. Sebelum taman. melihat taman, kita lihat ruangan yang lain lagi ya. Ini ada ruang bekas pertemunya Presiden Soekarno dengan orang Inggris yang bernama Lord Byron di sini. Nah,
Presiden Soekarno datang ke gedung ini sehari sebelum perundingan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 10 November tahun 1946. Beliau ngobrol dengan orang Inggris, kurang lebih waktunya 1 jam. Ya. Setelah itu beliau kembali lagi ke Kuningan, ya, ke pendopo yang sekarang jadi kantor Bupati Kuningan, menunggu dan menginapnya di sana. Jadi Presiden Soekarno itu tidak ikut berunding di sini, juga tidak menginap di gedung ini. Ya, beliau hanya datang aja, itu pun sehari sebelum perundingan dilaksanakan dan ngobrol dengan orang Inggris kurang lebih waktunya 1 jam. Nah ini kursinya, ya ini kursinya juga asli, tapi sudah diganti sarungnya atau kulitnya. Ya. Ini kenapa Pak pakai apa kan? Pakai rantai, ya. Ini tujuannya supaya tidak digeser-geser karena pengunjung di iya. sini, ya. Pengunjung ke sini itu bukan orang dewasa semua, ya. Ada pula anak-anak TK, ya, anak PAUD. Takutnya ditarik-tarik gitu, takut cepat rusak. Gitu. Jadi supaya aman, ya, dikasih pembatas, yaitu rantai. Gitu. Nah, sekarang kemana lagi? Kita lihat kamar yang paling ujung. Nah itu adalah kamar tidur orang Inggris. Lokiran, ya ini. Orang Inggris ini ditunjuk sebagai penengah perundingan, makanya kamarnya itu dijauhkan dengan kamar tidur delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Oh iya, pantas misah ya Pak? Iya, tujuannya supaya netral, begitu ya. Karena sebagai penengah atau mediator. Kalau dalam pertandingan wasitnya, gitu ya. Makanya di dalam kamar tidur orang Inggris ini ada kamar mandi, ya. Beliau itu tidak boleh bergabung dengan orang Indonesia ataupun orang Belanda sebelum perundingan dilaksanakan. Jadi saat berjumpanya dengan orang Indonesia dan orang Belanda begitu, orang Inggris ini waktu pelaksanaan perundingan saja gitu. Setelah itu beliau kembali lagi ke tempat ini sendiri gitu. Lalu itu Pak, di taman itu taman biasa atau ada apa gitu, ada? Oh itu taman dibuat sedemikian rupa, ya, supaya rindang, supaya itu ditanami pohon-pohon, itu tumbuh-tumbuhan. Tujuannya untuk para pengunjung gedung ini yang setelah mempelajari atau belajar sejarah di sini, ya, boleh beristirahat gitu, ya. Oh iya. Boleh beristirahat, silakan. Barangkali yang bawa makanan silahkan makan-makan, gelar tikar begitu di tempat yang rindang. Iya ya Pak, sejuk sekali. Iya. Bapak, terima kasih banyak. Akhirnya saya mendapatkan ilmu juga yang tadinya mungkin saya dan penonton juga mungkin ada yang belum tahu. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, mungkin lebih detailnya kami jadi lebih tahu. Terima kasih untuk waktunya, dan saya pas pertama masuk ke sini benar-benar tersanjung karena benar-benar terawat sekali, rapi dan bersih. Bersih banget Pak. Apresiasi banget. Kami juga dari pihak Gedung Kuningan mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengunjung, ya, yang sudah mau mampir ke gedung ini atau berkunjung ke gedung ini, mempelajari sejarah perjuangan bangsa, gitu ya. Itu sangat berharga, ya, bagi negara kita. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya, dan saya mungkin sama tim mohon izin untuk men-share, boleh video spot-spot yang ada di sini. Silakan aja, ya, boleh, ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.